Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, kembali lagi dengan Free Anxiety. Semoga kalian lekas sembuh, lekas membaik, lekas diberikan kebahagiaan, kesenangan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Masih tetap konten asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, yang kali ini saya akan membahas tentang sensasi-sensasi yang dialami oleh teman-teman penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu biar konten ini semakin berkembang. Kalau konten ini berkembang, tentu akan menjadikan suatu kesemangatan bagi saya untuk selalu mengedukasi, memotivasi, dan selalu menemani teman-teman penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik, season kali ini saya akan membahas tentang sensasi perut. Sering sekali merasakan tidak nyaman, sering sekali mengalami perut panas, sering sekali mengalami perut nyel-nyelan. Maka tonton video ini, jangan skip-skip biar kalian gampang, mudah paham, tidak salah paham. Kalau kalian paham, tentu kalian mudah sekali mengatasi dan cepat keluar dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman, cara mengatasi sensasi di bagian perut, maka mudah sekali kalian sering menggerak-gerakkan anggota tubuh seperti gerakan-gerakan senam, seperti gerak-gerakan yoga. Itu sesuai dengan yang saya alami teman-teman, yang sesuai saya lakukan. Saya sering sekali melakukan pergerakan bagian perut seperti ini, lalu saya seperti ini. Juga saya mengimbangi dengan minum air hangat minimal dalam satu hari itu 8 gelas teman-teman. Juga kalau makan, ya hindari makanan yang kebanyakan, maka makanlah sedikit-sedikit terlebih dahulu, jangan terlalu kebanyakan. Perut panas itu diakibatkan dari asam lambung, GERD-nya teman-teman. Maka yang perlu diperhatikan, kalian harus hindari pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang stres juga kalian harus hindari terlebih dahulu. Karena ketika kalian mengikuti pikiran negatif, maka tingkat kesetresan kalian itu tinggi, mengakibatkan reflux dan hormon kortisol dari asam itu naik, ya kan? Ketika naik, maka menguasai pikiran kalian. Tentu ketika kalian pikirannya dikuasai oleh hormon kortisol, kesetresan, tentu kalian akan mengalami yang namanya sensasi. Bahkan sensasi itu banyak sekali yang munculan di saat kalian itu stres berlebihan. Dan tidak lepas, pasti kalian ujung-ujungnya takut kronis, ujung-ujungnya penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M, ya kan? Nah, biar kalian nggak selalu mengarah ke situ, maka hindarilah makanan berlebih. Juga cukup konsisten sedikit-sedikit makan, perbanyak air bening hangat minimal 8 gelas. Juga sering menggerakkan area-area perut seperti yang tadi saya gerakan, itu praktekkan secara terus menerus. Juga kalian jangan pernah mengait-ngaitkan sensasi seperti perut panas, perut nyel-nyelan, perut nggak nyaman sama penyakit kronis, dan itu tidak ada hubungannya teman-teman. Itu aman, benar-benar aman. Cuma yang menjadikan awet itu karena kalian selalu berpikirnya negatif, selalu menghubung-hubungan sama penyakit kronis. Itulah kenapa sensasi itu tak kunjung hilang, karena kalian stres terus menerus. Yang kalian pikirkan tidak lain penyakit kronis, penyakit berat, dan ujungnya takut M itu. Maka sudah, jangan dihubungkan lagi, jangan dikait-kaitkan lagi. Langkah yang selanjutnya, kalian harus sering-seringlah olahraga di pagi hari. Itu sangat-sangat membantu bagi teman-teman yang sedang mengalami sensasi di seluruh tubuh yang serasa tidak nyaman, hawanya lemes, hawanya tidak enak, lalu gemetar, tremor, kebas, dan lain sebagainya, yang terutama keringat dingin, ya kan, jantung berdebar-debar, nafas berat.
maka kalian konsisten setiap pagi jalan-jalan pagi. Setelah jalan-jalan pagi tentunya berjemur, nanti akan mendapatkan vitamin D. Ketika kalian mendapatkan vitamin D, tentu badan akan sedikit enakan, badan sedikit bergairah tentunya teman-teman. Intinya kalian lakukan secara konsisten. Juga karena kalian kena gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis, mau tidak mau sering-seringlah melakukan aktivitas di luar rumah. Takut mas, tetap dilatih, tetap dilawan, tetap melakukan aktivitas di luar rumah, yang mana aktivitas itu tentunya membuat mood kalian senang, alias membuat kalian senang. Biar apa? Biar kalian tidak rasakan, biar kalian nggak merasakan bahwa kalian kena gangguan asam lambung GERD anxiety. Intinya lakukan aktivitas yang benar-benar membuat kalian senang. Pokoknya itu lakukan secara konsisten, sesibuk mungkin ya. Walaupun kalian sebenarnya nggak sibuk, maka sering lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, bagi teman-teman yang tentunya tetap bekerja, tetap melakukan kewajiban, ya maka kalian jangan terlalu fokus pekerjaan itu. Kalian jangan terlalu menghadap ke pekerjaan terus-menerus. Ada saatnya kalian harus berjalan-jalan ya kurang lebih 30 menitan. Karena apa? Karena sesuai pengalaman saya, itu penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu susah sekali fokus, alias brain fog. Istilah bahasa kerennya itu brain fog, alias pikiran itu liar. Lah, biar kalian nggak liar, ya maka harus contoh kerja 2 jam, nanti kalian jalan-jalan, nanti kalian ya melakukan apalah di pekerjaan itu, jalan-jalan atau berdialog atau interaksi sama rekan kerja, ya biar kalian itu nggak selalu berpikir tentang M dan M itu. Ya, terus biar kalian pikirannya nggak liar. Kebanyakan penderita anxiety disorder ketika melakukan pekerjaan itu yang ada itu nggak fokus sama pekerjaan, adanya liar. Yang ada di pikiran pastinya ya takut kronis, takut M, ya kan? Karena apa? Karena kenapa kok bisa seperti itu? Yang dipikirkan itu tidak lepas hanya kronis sama takut M, itu MM terus. Karena kalian sebenarnya memiliki trauma teman-teman, pernah merasakan seperti kayak mau M itu. Dari pengalaman seperti kayak mau M itu, kalian terngiang-ngiang, teringat-ingat, bahkan karena itu pikirannya takut nanti M gimana, nanti kalau saya M gimana, nanti anak gimana, bini gimana, dan lain sebagainya. Yang diingat terus-menerus seperti itu kan. Nah, secara tidak langsung maka mental kalian down, maka mental kalian itu lemah. Lah, biar kalian memiliki mental yang kuat lagi, ya maka kalian maksimalkan terlebih dahulu jalan-jalan pagi dan berjemur itu. Kalau perlu sore ya jalan-jalan. Saya yakin kalian sudah berupaya, berbagai cara, berbagai ikhtiar kalian sudah lakukan. Bahkan bolak-balik ke rumah sakit, bahkan sudah bolak-balik ganti rumah sakit pun itu kalian sudah melakukan kan. Tapi kenapa tak kunjung sembuh? Karena kalian belum merubah mindset, belum yakin kalau sensasi itu tidak berbahaya. Sementara ya kalian itu selalu meyakini bahwa sensasi itu adalah penyakit kronis, yang padahal itu tidak ada hubungannya. Itu adalah bentuk respon tubuh saja, alias alarm. Nah, ketika kalian belum yakin, ya tentunya kalian itu akan terusan dihantui oleh ketakutan dan kecemasan. Makalah dialihkan dengan aktivitas yang menyenangkan. Nah, semakin kalian memendam pikiran-pikiran yang negatif itu, maka ya cara mengeluarkan pun ya membutuhkan waktu teman-teman. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu kalian harus butuh prosesnya. Sudah lama memendam pikiran yang negatif di alam bawah sadar kalian, ya tentu saraf kan tegang.
biar saraf nggak tegang, padahal saraf ya butuh suatu kenetralan, butuh senam sebenarnya teman-teman, butuh hiburan, pikiran itu ya butuh hiburan. Lah maka sempatkan mainlah ke kebun, mainlah ke sawah, biar apa? Biar pikiran yang tegang itu, saraf yang tegang itu kembali secara maksimal, kembali pulih. Juga pikiran atau saraf tidak menegang dengan cara melakukan aktivitas seperti melihat hijau-hijauan. Kalau perlu ya melihat air yang mengalir, biar saraf tidak menegang. Ya berusaha berdamai dengan alam seperti itu, biar kalian nggak selalu merasakan gelisah, nggak merasakan gundah gulana, biar kalian nggak yang diingat itu hal-hal yang negatif terus menerus. Udah lakukan itu secara konsisten. Seringlah berinteraksi, bersosial meskipun dihantui oleh keliengan, keringat dingin, piar-piaran, serasa ngambang, jantung berdebar-debar, nafas berat. Tetap upayakan, tetap usahakan di situ jangan pulang. Nanti kalau pulang ya mentalnya lembek terus teman-teman, mentalnya lemah terus. Maka kalian cara melatihnya ya step by step itu, berinteraksi pertama 10 menit, nanti meningkat. Gak usah banyak ngomong dulu. Saya tahu kalau kalian banyak ngomong nanti ujung-ujungnya jantung berdebar-debar, nafas berat, ngomong susah, tersedak. Itu sesuai pengalaman saya. Udah interaksinya kalian dengarkan, nikmati di saat kalian bersosial, nikmati di saat kalian berinteraksi, seperti itu. Kalian jalan-jalan lah, pokoknya dikonsistenkan, jalan-jalan pagi dan berjemur secara kontinu. Itu penting sekali biar mental kalian kuat, biar mental itu ada energi. Kalau mental sudah kuat karena didorong oleh energi dengan cara rutin jalan-jalan pagi dan berjemur, ditambah jalan-jalan sore, tentu mental kalian semakin kuat. Adanya orang yang takut, adanya orang yang cemas karena nggak ada mental. Nggak ada mental. Contoh nih, kalian berhadapan sama orang nih, kalian takut sama orang karena kamu takut apa? Karena nggak punya mental. Jadi ini kan takut kan berhadapan sama orang kan, itu. Dan semua itu tidak ada hubungannya sama penyakit kronis. Kalian itu hanya di gangguan psikis saja, di gangguan mental teman-teman. Itu kenapa ketika kita lagi berdialog atau berinteraksi sama teman, lagi duduk santai nih sama teman, ngopi, ya kan, ngopi, atau kalian kan takut, masih takut sama ngopi kan. Nah, intinya duduklah sama temen, tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba gemetar, tiba-tiba jantung berdebar-debar, nafas berat. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena kalian tidak fokus, karena kalian tidak menikmati ketika duduk sama teman. Yang ada kalian itu ingatnya takut ya kan. Yang ada di pikiran kalian itu takut kronis, takut penyakit berat. Lah memiculah keringat dingin, memiculah akhirnya jantung berdebar-debar, nafas berat, pandangan nyata dan tidak nyata, dan sempoyongan serasa kayak mau roboh, ya kan. Karena apa? Karena kalian gak menikmati. Yang ada di pikiran kalian itu kronis dan gitu. Maka jangan selalu mengikuti pikiran. Kalian sadari di saat ada pikiran yang negatif muncul, tanpa kalian minta, sadari bahwa kalian kena anxiety. Pola pikir yang negatif, kalian sadari itu adalah permainan anxiety. Itu tidak berbahaya teman-teman, itu permainan anxiety. Kalian sering merasakan seperti kayak mau jatuh, mau pingsan, itu pun tidak terjadi kan. Itu pun tidak terjadi. Itu cuma serasa saja teman-teman, itu cuma serasa saja. Jadi jangan khawatir, jangan takut, nggak usah dikait-kaitkan sama penyakit kronis. Juga jangan berpikir aduh nggak lama lagi. Itu hilangkan, itu hilangkan, sama sekali itu nggak ada hubungannya. Itu cara mengatasi brain fog alias pikiran liar, susah fokus. Ya seringlah melakukan aktivitas yang kalian senangi. Itu cara saya.
biar nggak brain fog alias nggak liar, sering keluar rumah. Kalau kebanyakan mengurung diri tetap sering di dalam rumah, ya ujung-ujungnya teman-teman, sesuai pengalaman saya, yang ada di otak saya itu kronis dan takut M. Apalagi kalau ketambahan sensasi yang horor kan, nafas berat, jantung berdebar-debar, juga sampai ke kerongkongan mengganjalnya, nafas agak berat. Wah, liar nih. Juga serasa kayak M itu nyata sekali. Lah, karena apa? Karena kita sering mengurung diri, akhirnya apa? Kematian itu kayak bener-bener nyata. Ya kan? Karena apa? Karena saking stresnya otak kita teman-teman di dalam rumah. Ketambahan kita sering searching, melihat video-video yang unfaidah, yang menakut-nakutin, dan jadinya kecemasan, ketakutan kita meningkat. Maka cara biar kita nggak selalu overthinking alias pikiran negatif, ya maka hindari nonton video-video yang unfaidah, yang menakut-nakutin itu. Juga hindari searching teman-teman, hindari searching. Itu sangat-sangat mempengaruhi di otak kalian. Kalau kalian kebanyakan searching dan ujung-ujungnya takut. Penderitaan anxiety disorder itu kan lagi kena psikisnya teman-teman, kena mentalnya. Kalian pernah lagi duduk kan sama keluarga, ya, kemudian ada salah satu anggota keluarga kalian itu suaranya keras, cerita tapi kayak orang marah. Pasti kalian keringet dingin, pasti kalian itu gemetar, pasti kalian nafasnya berat, pasti kalian merasakan jantung berdebar-debar, ngambang, pandangan nyata dan tidak nyata. Tidak hanya itu, ada orang nih punya problem, padahal nggak cerita ke kita, tapi cerita ke anggota keluarga kita. Kita ikut dengar kan, ikut nimbrung kan. Pasti yang kita alami itu jantung berdebar-debar, nafas berat, sempoyongan, pandangan nyata dan tidak nyata, langsung seluruh tubuh itu lemes, serasa kayak mau pingsan. Terus dari perut naik ke dada itu ada angin yang naik dari perut ke dada. Rasanya itu les-lesan, piar-piaran, sempoyongan, tremor, gemetar, pikiran liar. Itu karena apa? Mental kita yang nggak ada teman-teman, mental kita. Maka kalian jauhi dulu kebanyakan main HP, jauhi dulu berinteraksi sama orang yang membuat mental kalian down. Interaksilah dengan orang-orang yang baik, yang mau mengerti keadaan kalian, yang mau mengerti. Ini yang mau mengerti konteksnya ya, karena tidak semua orang normal itu paham edukasi anxiety disorder. Tidak semua orang itu mengerti apa yang kalian alami. Kalau orang normal yang tidak mengerti edukasi anxiety, ujung-ujungnya ketika kalian cerita yang ada, kalian akan dikatain kurang iman lah, kurang refreshing lah, mengada-ngada lah, lebay dan lain sebagainya gitu. Maka berinteraksinya sama orang-orang yang baik, yang mau mengerti apa yang kalian alami teman-teman, terutama di psikis kalian. Itu lakukanlah secara kontinu, berlatih, melatih mental. Kalau pengalaman saya melatih mental itu ya sama dua orang interaksinya yang mau mengerti keadaan saya. Karena saya itu sensitif sekali sama hal-hal buruk, sama kematian pada saat itu. Dan dilalah punya teman yang mengerti. Dia ketika duduk sama saya nggak membahas tentang penyakit, nggak membahas tentang orang meninggal seperti itu. Tidak sering membahas orang meninggal karena sensitif. Penderitaan anxiety disorder itu kan sensitif sekali. Ketika mendengarkan cerita tentang orang sakit dan cerita tentang orang meninggal itu sensitif sekali. Maka yang kalian harus lakukan, carilah orang yang mau mengerti keadaan kalian. Masih banyak, jangan khawatir, masih banyak kok gitu. Penderitaan anxiety disorder itu kan sangat sensitif. Hal-hal yang hal yang buruk, hal yang tidak rasional saja bagi penderitaan anxiety disorder itu sensitif. Bagi penderitaan anxiety disorder itu ditanggapin dengan cara sensitif. Dan penderitaan anxiety disorder itu mudah tersinggung. Itu sesuai pengalaman saya tahu betul apa yang kalian alami. Dan apa-apa jadi ditakutin bagi penderitaan anxiety disorder.
dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, dengar suara orang meninggal atau kabar duka takut sekali, mau mandi takut, di kesepian takut, di keramaian takut, di sore hari cemasnya minta ampun kan, sensasi bermunculan. Terus kalau mau tidur juga takut, berpikirannya ngaco, pikirannya liar seperti itu kan. Saya tahu betul teman-teman. Juga kalau di malam hari karena sudah pada tidur pasti pikirannya liar, pikirannya ngaco, kepenginnya ditemenin kalau tidur, kalau pergi pun pengennya ditemenin, ya kan? Lah karena apa? Mental kita teman-teman, mental kita sebenarnya cuma mental kita yang nggak baik-baik saja, bukan soal fisik kita. Realitanya ketika kita didiagnosa sama dokter ya cuma asam lambung GERD, ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater, nggak ada penanganan khusus, alias kita nggak harus diopnam, harus diinfus dan harus rutin makan obat ini makan itu kan, enggak. Psikis kita lah yang ujung-ujungnya kita dirujuk ke psikiater gitu. Lah itu kenapa mudah sensitif, karena nggak ada mental di dalam tubuh kita teman-teman, nggak ada mental sama sekali. Biar mental kita stabil, mental kita kuat, maka konsisten jalan-jalan pagi. Biar kita nggak sensitif, biar kita nggak mudah tersinggung, juga nggak mudah baperan, yaitu kuatkan mental kita dengan cara kita melakukan jalan-jalan pagi dan berjemur. Lah juga diusahakan kalau malam hari ya tidur yang cukup, istirahat yang cukup teman-teman. Ya tidurlah yang cukup, jangan begadang dulu. Kalau begadang nanti ujung-ujungnya ujung-ujungnya liar, terus nanti ujung-ujungnya mengingatnya itu MM dan M. Maka walaupun sesusah apapun atau walaupun kalian mau tidur susah, usahakan jam 8 kalian udah mapan. Juga hindari HP. Kalaupun mau pegang HP, dengerin musik relaksasi biar pikiran netral, tenang. Bisa jadi kalau kalian moodnya nggak stabil di malam hari, pikiran liar, bisa jadi kalian itu pola istirahatnya belum terrealisasi alias belum maksimal teman-teman. Maka biar kalian moodnya di malam hari atau sore hari biar moodnya itu stabil, maka diusahakan, menurut saya, pengalaman saya, kalau siang itu sempatkan tidur ya berapapun, walaupun susah, dapat 10 menit nggak apa-apa, dapat tidur 10 menit, nanti ujung-ujungnya terkejut, saya ngalamin kan, nggak apa-apa, yang penting ada waktu siang itu tidur, dan tidurnya pun nggak boleh kelamaan, maksimal itu 2 jam. Itu juga anjuran Nabi, saya juga mempraktekkan itu teman-teman. Tidur nggak apa-apa, anak kecil teman-teman, kalau kalian atau pas kalian masih kecil kan, atau kalian memiliki anak masih kecil, pasti kalian suruh kalau siang tidur, pasti kalian menyuruh anak kamu itu tidur. Karena apa? Kalau anak tidak tidur siang pasti rewel malamnya, pasti rewel, pasti nangis-nangis. Padahal anak itu nggak punya beban pikiran yang banyak kan, nggak memiliki beban pikiran yang banyak kan. Itu pun sama kamu disuruh tidur, atau waktu kamu kecil pun sama orang tua kalian disuruh tidur. Karena apa? Karena ketika kurang istirahat di siang hari, alias nggak ada kesempatan untuk meluangkan waktu untuk tidur, mood itu nggak stabil. Lalu yang bekerja gimana mas cara tidurnya? Ya tidurlah di pekerjaan kan pasti ada waktu istirahatnya kan. Ya walaupun dapat 30 menit nggak apa-apa, itu sangat membantu. Kenapa sering sekali liar, moodnya nggak stabil sama sekali, memasuki sore hari menjelang malam itu sampai malam? Karena waktu istirahat di siang hari itu nggak ada. Kanjeng Nabi saja, Nabi Muhammad saja itu ada waktu tidur, istilahnya itu qailulah teman-teman. Apalagi kalian yang sudah dewasa, yang banyak beban pikiran, itu sangat dianjurkan tidur siang. Biar apa? Biar pikiran itu netral, biar moodnya itu stabil di sore menjelang malam sampai malam itu. Ya, walaupun susah mas, tapi susah kok ya mas. Ya nggak apa-apa sedapatnya. Susah sekali, terus kadang tidurnya itu mimpi buruk, kalau enggak ya terkejut. Saya juga ngalamin, ya sedapatnya 10 menit atau 15 menit nggak apa-apa teman-teman, kayak gitu.
Pokoknya diusahakan lah biar mood kalian itu stabil. Kalau sore menjelang malam itu kan rawan sekali cemas kan, gelisah kan. Saya ngalamin itu. Maka lakukan secara kontinu istirahat atau pola istirahat yang cukup teman-teman. Juga harus apa? Harus mempraktekkan diri kalian atau membuat mindset yang positif saja, alias kalian itu beranggapan bahwa kita itu baik-baik saja. Intinya kita itu nggak kena apa-apa gitu loh. Kita beranggapan seperti orang sehat aja, layaknya orang umum gitu loh. Kita loh merubah mindset bahwa kita itu nggak kenapa-napa, ya nggak berpikir negatif, juga kita nggak berpikir bahwa kita kena mental. Intinya perlakukan diri kita itu layaknya orang sehat aja. Terus sensasi yang menghampiri, udahlah bodo amat kayak gitu. Juga apa namanya, ujung-ujungnya ya hilang dengan sendirinya. Lah kalau ketika tiba-tiba sensasi yang horor itu muncul, ya kan, kalian itu pikirnya flashback aja teman-teman. Oh kemarin juga seperti ini kok, kemarin juga merasakan seperti ini, nyatanya sekarang masih hidup, nyatanya sekarang ya baik-baik saja, nyatanya di EKG normal semua, kayak gitu aja teman-teman. Ah ini nggak apa-apa kok, ini nggak apa-apa. Lah kadang jebakan anxiety, wah kayaknya kali ini nih yang beneran serius. Jangan-jangan kali ini yang beneran serius. Itulah jebakan anxiety. Sering kan kalian beranggapan walaupun mengingat yang kemarin-kemarin nyatanya aman, pasti pikiran anxiety, jebakan anxiety itu, wah kayaknya ini nih yang beneran terjadi nih. Tuh jangan-jangan ini bener yang terjadi nih, penyakit kronis. Tuh jangan-jangan ini M nih yang beneran ini. Lah itu permainan anxiety sebenarnya teman-teman. Tapi jangan kalian yakini seharusnya itu permainan anxiety. Nah, tugas anxiety memang menghancurkan mood, menghancurkan mental sama pola pikir gitu. Lah kalau kalian konsisten jalan-jalan pagi, kembali ke awal tadi ya, pasti energi di mental itu meningkat teman-teman. Juga kalian biar energinya stabil ya, maka jangan kebanyakan mantang makanan. Kalian itu hanya digangguan asam lambung GERD saja teman-teman. Asam lambung GERD terjadi kan karena dari pola pikir teman-teman. Dari pola pikir, bukan dari pola makan. Bukan dari makanan pedas, bukan. Tapi kalau makanan pedas untuk saat ini ya dipantang. Kalau asam lambung itu dari pola pikir teman-teman, bukan dari dulunya sering mengonsumsi makanan-makanan pedas, bukan, tapi dari pola pikir. Banyak teman-teman yang dulunya nggak memakan pedas terus kena asam lambung GERD, semua itu dari pola pikir gitu. Juga kalian itu sebelum makan hindari was-was sama khawatir sama cemas sama takut teman-teman. Makan aja, jangan mau tersugesti oleh konten-konten yang nggak jelas, kebanyakan mantang, karena dia nggak paham. Makanya walaupun dia udah sembuh tapi lama. Kenapa? Karena nggak paham. Kunci pertama bisa sembuh itu nomor 1 paham, nomor 2 mempraktekkan, nomor 3 itu mewujudkan sifat yang happy, kebahagiaan, mewujudkan kebahagiaan. Sembuh dari asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu adalah happy teman-teman, bahagia gitu. Terus kenapa kalian mudah sekali lapar? Karena kalian kan pikirannya jalan terus. Orang yang pikirannya jalan terus menerus itu sangat-sangat menguras energi teman-teman. Coba bandingkan orang yang capek pikirannya sama capek fisiknya, pasti tentu berbeda. Dan cara memaksimalkan energi, cara memulihkan energinya pun berbeda-beda teman-teman, berbeda-beda. Kalau capek fisik dibawa tidur, setelah bangun tidur ya udah bergairah lagi, semangat lagi, enakan lagi. Tapi kalau capek pikiran, walaupun makan tapi pikiran tetap jalan, tetap masih capek teman-teman. Kalian itu capek karena mengikuti pikiran-pikiran negatif. Jangan mau dikendalikan oleh pikiran yang negatif. Jangan pernah hidup di dalam lingkaran anxiety. Jangan pernah hidup di dalam pola pikir yang negatif itu teman-teman. Itu permainan anxiety teman-teman. Nyatanya sekarang masih hidup, kalian masih baik-baik saja kok. Semangat terus menerus. Kalian itu ketika ada mental yang membuat kalian down, ingat, ini mental kok, ini gangguan mental saya kok, ini anxiety kok, kayak gitu terus menerus, sering melawan, kita berontak terus kayak gitu loh. Kalau susah, kalau kita memberontak kok semakin menyerang, maka kalian harus melakukan aktivitas untuk mengalihkan teman-teman gitu. Orang yang sering berpikir keras atau memikir terus ya, hampir 24 jam mikir sensasi, itu kan termasuk membutuhkan energi kan. Ya tentu ya energinya mudah terkuras, tentunya ya merasakan atau mengalami mudah lapar. Nah ketika mudah lapar ya tentunya
kalian ya makan aja, yang penting sedikit-sedikit. Tapi kamu udah kenyang ya mas? Lah karena ketika kalian makan itu cemas, jadinya apa? Asam lambung tidak bekerja secara maksimal teman-teman. Tetap semangat teman-teman, jangan khawatir, jangan takut. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.